Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi dunia di masa sekarang ini sedang mengalami masa-masa kegelapan. Manusia merasa takut dan diliputi kepanikan karena menyebarnya berita pandemik dunia yang begitu cepat, yaitu penularan virus corona atau COVID-19, sampai banyak korban meninggal dunia. Sehingga dunia berkata, malapetaka telah menimpa kita. Kejadian ini telah banyak menimbulkan masalah yang mempengaruhi keadaan hidup kita. Di antaranya adalah masalah ekonomi, masalah politik, sosial budaya, keamanan, dan sampai menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi dari sinilah kita harus belajar untuk dapat memahami dan menyadari siapakah diri kita dan siapakah yang berkuasa terhadap diri kita. Merespon terhadap kejadian penularan virus corona ini, maka saya memandang dari sudut iman dan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, berusaha dan berjuang, sekalipun saya bukan tenaga medis, tetapi memohon kepada Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti rancangan Allah terhadap dunia. Saya memohon belas kasihan untuk dapat mengetahui isi hati Allah, sifat-sifat Allah, dan terus memperhatikan perbuatan tangan Allah terhadap dunia, supaya saya dapat mengerjakan keselamatan dan melakukan kehendak Allah. Saya membaca di dalam kitab Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi ini menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka firman Allah mengajak untuk kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab kita tahu Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itulah dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 kalau saudara baca. Saudara jemaat yang berada di rumah dan di mana saja berada, pada bulan Februari sampai Maret 2020, saya sebagai hamba Tuhan, seorang penginjil, saya bersama dengan tim yang bersedia hati, dan mereka telah tulus mengadakan penginjilan dan KKR jalanan yang kami lakukan sesuai dengan cara Yesus Kristus. Ketika kami baca dalam Lukas 13 ayat 22, maka kami menginjil dan ber-KKR. Kami masuk desa-desa dan kota memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Sebelum kami bersaksi tentang firman Tuhan, di awal-awal khotbah, sebelum berkhotbah, selalu saya meminta supaya Allah meletakkan hatinya dan menaruh perkataan Allah dalam hati dan bibir saya untuk menyampaikan kebenaran Allah. Ada sebuah kata-kata yang mengingatkan saya di awal tahun-tahun ini waktu kami menginjil pada beberapa bulan yang lalu, di mana pada tahun ini adalah tahun penggenapan dari setiap nubuatan yang tertulis dalam kebenaran firman Allah. Allah memberikan suatu ilham pewahyuan di mana di tahun 2020 akan terjadi kegoncangan dan bencana yang sangat besar. Walaupun saya sendiri tidak tahu seperti apa yang akan terjadi, namun Tuhan telah memberi petunjuk dan tanda-tanda supaya kita dapat mempersiapkan diri dengan waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Tanda yang dapat kita perhatikan dalam kejadian-kejadian dalam dunia ini sangat banyak sekali. Mulai kita perhatikan saja tanda-tanda yang membuat kita mungkin bertanya-tanya, seperti dalam kalender
Kalau saudara perhatikan kalender tahun 2020, saudara akan melihat beberapa perayaan keagamaan yang sama pada setiap agama memiliki tanggal yang sama. Misalnya pada hari raya Idul Fitri, hari Natal, Imlek, Nyepi. Kalau sudah perhatikan pada kalender berada pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Walaupun memang bulannya berbeda. Mungkin saudara berpikir, wah ini kebetulan. Tapi bagi kita ini tidak kebetulan. Ini sudah masuk dalam agenda dan rancangan Allah bagi dunia. Saya rasa ini awal dulu saya berbicara dan berkhotbah kepada saudara-saudara. Nanti bagian kedua saya akan jelaskan tentang bagaimana saudara melihat tanda-tanda dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membagi pengalaman dan hikmat, pengetahuan dari keterbatasan dan kebodohan yang saya peroleh. Tetapi tidak mengapa kalau seandainya saya akan memulai dengan menyatakan beberapa tanda itu. Saya rasa pengantar firman Allah di waktu pagi ini, saya membaca dan berbicara kepada seluruh umat di dunia ini, mulai membuka wahana untuk melihat kejadian-kejadian dunia seperti ini. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi. Shalom.